Halo teman-teman, ketemu lagi di Rimawan Vlog dan Kirina Nursery. Wah, pokoknya kalau tiap hari itu selalu ada kejutan. Dan kejutan kali ini adalah aku saya akan panen tanaman-tanaman yang sudah memiliki anakan. Dan harus kita pisah, kita culik indukannya atau dipisah anakannya. Nanti akan kita lihat ya apa saja, pokoknya banyak. Ikutin terus sampai selesai videonya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Bongkar ya. Semoga baik-baik aja nih. Oh, ini saya masih memakai nih apa? Batu apung, berarti ini menggunakan media tanam lama ini. Masih ada batu apungnya. Nah, ini saya sini teman-teman. Kalau menurut saya ini akarnya nggak terlalu bagus ya. Ya lumayan lah, lumayan udah putih, tapi kan seperti yang video saya tunjukkan sebelumnya, akarnya bisa putih, lebih gondrong lah, besar-besar ya. Kalau ini menurut saya kurang terlalu bagus. Ini saya masih menggunakan media tanam uji coba, jadi bukan musim panas. Karena apa? Saya masih menggunakan batu apung. Nah, karena setelah sudah mengetahui, sudah menemukan komposisinya yang bagus, itu saya nggak menggunakan lagi batu apung atau arang atau apa di bawah karena sudah poros. Oke, sudah selesai. Saya matiin dulu. Oh, masih belum terpotong. Oh, sudah. Pelan-pelan. Waduh, akarnya banyak banget nih. Nah, jadi sebenarnya ini kan daunnya 1, 2, 3, 4 plus ini. Ini akarnya dia sendiri sudah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lah ya. Masih ditambah dengan akar indukannya. Jadi benar-benar dia akan tumbuh lebih baik lagi sekarang selanjutnya ya. Nanggung, nanti setelah itu direndam bareng. Ini juga berarti yang ini dulu. Ini ada 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ya kan? 4, 5. Ada 5 akar panjang punya anakannya. Ditambah lagi dengan punya indukannya. Agak miring nih. Oke. Langsung coba di sebelah sini aja. Bisa. Kita mulai ya. Saya cara motongnya gini, tusuk dulu yang tengah sampai tembus, baru lalu yang atas gantian. Saya selalu menggunakan cara itu supaya enak. Tapi teman-teman mungkin sudah punya cara sendiri, silakan ya. Ini bonggol indukan dan akarnya diikutkan, meskipun sudah ada akar dari anakannya. Anakannya itu masih muda sekali, warnanya masih putih banget gitu. Beda dengan yang bonggol indukannya kan sudah tua, jadi biar lebih kuat, lebih sehat nanti tumbuhnya. Berikutnya juga sama, ini 1, 2, 3. Ini sudah ada akarnya, langsung dipotong aja, agak miring. Oke, ini dia. Ini juga sama ya. Nih, lihat. Nah. Oke. Nah, ini anakan yang terakhir. 1, 2,
ini sudah ada 2 akarnya juga, 1 2. Nanti ditambah punya indukannya beberapa akar. Kita potong. Jadi sudah cukup lah. Indukannya agak ngalah ya. Saya potong sini aja. Oke, nih Lucia Lucas. Lah ini Lucia Lucasnya anakannya mau saya panen, saya pisah. Kita buka dulu ya. Semoga baik-baik aja, sehat-sehat. Ini masih menggunakan media tanam musim kemarau ya. Ganti-ganti, segalanya ganti. Ini gimana kondisi akarnya? Oh ya, nggak terlalu bagus ya karena memang. Nah ini manfaatnya udah saatnya dipotong. Kurang begitu bagus karena masih menggunakan media tanam yang lama. Ya lumayan nih. Ya, kita cuci dulu. Ini masih agak coklat-coklat, akar-akar lama ini yang baru-baru nih, putih-putih besar. Nah itu tumbuh baru, belum terlalu bagus banget sih, tapi lumayan lah ya. Lumayan. Oke, sudah cukup bersih. Nah, kita lihat dulu kondisinya. Nih, ini bonggol indukan ya kan, yang diculik. Indukannya diculik ya kan, kemudian bonggol indukan ini dengan akar menopang hidup ada 1 2 3 4 dan mereka sudah semakin besar. Nah seperti teori biasanya saya menggunakan, yakni kita hitung jumlah daun dan jumlah akar harus sesuai. Jadi kalau ini 1 ya minimal ada 1 akar panjang, ini ada 1 2 3, sudah ada 3, tapi tetap diikutkan bonggol dari indukannya supaya bisa makin menopang. Oke, gitu ya. Ini saya semprot dulu ya dengan alkohol 70%. Nah, teman-teman tuh banyak yang tanya, "Mas, itu alkoholnya alkohol apa? Alkohol yang dikonsumsi manusia atau bukan?" Ini adalah alkohol medis. Alkohol medis 70% itu beli di apotek. Itu kalau nggak salah murah meriah kok. Saya belinya 8 ribuan, itu satu botol agak besar itu 100 mili atau berapa ya, atau 200 ml ya, itu 8 ribuan, nggak sampai 10 ribu. Saya beli 2-3 gitu karena ini memang untuk medis, jadi untuk mensterilkan pisau atau apa gitu sebelum benar-benar nanti kumannya mati. Nih nggak boleh dikonsumsi ya, ini nggak boleh dikonsumsi, ini cuman untuk alat-alat untuk supaya lebih steril dan higienis gitu. Kita mulai ya. Saya selalu suka yang paling bawah dulu. Paling bawah ini kan kecil ya. Ini kecil 1 sak kuprit. Tentunya ada. Kita potong dulu, nanti kita lihat selanjutnya ada apakah. Kayaknya agak lembek. Oh nih kalau terlambat nih, blenyek ini. Blenyek ini karena memang musim hujan. Itu kelembabannya sangat tinggi nih, blenyek nih. Ini nanti harus saya treatment dulu, saya cuci dulu dengan larutan sabun cuci piring, ya kan. Ini langsung dipotong nih, bener nih, harus segera dipisah hari ini supaya tidak menyebar kalau ada penyakit, ada spot merah. Gitu. Tuh kan, bener kan, nih feeling saya kuat nih, kayak nyepot udah melenyek nih, ini harus dibersihin, kita pisah dulu ya, ini dipisah dulu, setelah dipisah baru dibersihin.
kayaknya cuma satu konten ini. Oh ya, tapi nanti tak upayakan bisa banyak. Ini ada mata tunas, di bawah mata tunas. Waduh, banyak. Ini banyaknya. Dan banyaknya. Ini karena lebih banyak, ini agak miring potongnya. Ini agak miring. Ini ya. Miring ya. Pemisah ini kalau biasanya kan ada akarnya yang nembus ini, jadi akarnya aku potong. Nah, kalau misalnya tadi agak nyepot ya, ini lebih cepat dipisah, lebih bagus sebelum mereka spot merahnya itu menyebar. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang 2 ini lumayan cukup aman, nanti saya cek dulu. Yang perlu diselamatkan lebih dahulu adalah yang 2 ini. Nah, lihat spotnya. Nah teman-teman, ini ya sudah saya pisah. Ini dapat 4 anakan, ya kan? Dan ini yang spot-spot merahnya sudah saya bersihkan. Tidak saya videokan karena saya sudah bikin di video sebelumnya bagaimana penanganan spot merah. Teman-teman bisa klik langsung ya di link yang sudah disediakan. Nah, setelah saya bersihkan, spot merahnya nggak ada, langsung tadi saya cuci dan saya rendam 5 menit sampai 10 menit lah di larutan sabun pencuci piring supaya benar-benar bersih ya. Kuman-kuman yang tersisa itu mati, ya kan? Itu seperti biasa takarannya itu setengah sendok teh per 1 liter air. Kemudian ini saatnya saya rendam ke larutan B1, ini B1 dan antrakol. Larutan B1 dan antrakol saya rendam dulu ya 5 menit, 10 menit, 30 menit. Bahkan saya pernah sehari. Itu baik-baik aja. Usia Lukasnya yang kemarin itu baru aja saya tanam tadi. Karena nggak sempat ya kemarin. Udah terlalu sore. Dan beberapa emang sampai saya rendam semalaman juga baik-baik saja. Ini saya rendamnya sebentar karena terus ke yang lain. Nah, kita lihat dulu. Ini ada hal yang unik ya. Ini saya masukkan. Yang mana lagi ya? Nah, ini dia nih. Ini anak zaman now ini. Nih lihat, kecil-kecil sudah beranak. Jadi dia tunasnya itu nggak tumbuh di bonggol indukannya, tapi ini di batang anakannya ya. Ini kan anak-anak zaman now itu produktif. Ya kan? Masih kecil sudah beranak. Jackpot lah, saya senang. Karena ini hal yang unik. Oke. Kita tunggu dulu sambil kita lihat mana lagi yang mau kita panen hari ini. Mana ya yang mau saya panen ya? Nah itu kayaknya ada yang menarik nih. Harley Quinn. Waduh, ini Harley Quinn ini salah satu tanaman yang fenomenal dengan harga lelang tertinggi ya. 660 juta dengan 66 daun. Jadi satu daunnya itu 10 juta pada masanya saat peluncuran pertama. Karena memang untuk menghasilkan ini butuh beberapa kali dilakukan penyilangannya. Penyilangan pertama bakalnya lalu disilangkan lagi. Ini ada berapa nih anakannya? Ada 1, 2, 3 apa ya? 3 kayaknya. Oh iya 3. Baik. Kita bongkar dulu ya Harley Quinn-nya.
lihat Harley Quinn itu kalau dilihat dari atas itu seperti kelopak mawar raksasa ya kan, cantik menawan, nggak heran kalau itu mahal dulunya. Sekarang masih lumayan terjangkau sih, nggak terlalu mahal sih. Kita bongkar dulu teman-teman. Ini masih menggunakan media tanam 7 bahan musim kemarau ya. Kita lihat akarnya. Akarnya lihatlah. Dia mencengkram kuat media tanam. Aduh, bagus ya. Tapi ada pembaruan akar. Nah, ini terlalu lembab juga. Akarnya mulai memperbarui diri. Ada yang nih mulai merontokkan diri nih, yang akar-akar lama. Jadi kalau yang sehat seperti ini, akar-akar lama akan ditanggalkan dengan baik, bukan lonyot ya, beda dengan lonyot. Baik, kita cuci dengan air mengalir. Ambil rontok. Contoh terlambat nih teman-teman penanganan nih, harusnya sudah segera di repotting. Ini ada tunas yang busuk, nanti terbongkar yang dibersihkannya. Nggak apa-apa, ini agak terlambat repotting ini, tapi akarnya bagus, yang lain sehat. Baik, kita pisahkan dulu satu persatu, kita pisahkan. Satu, dua, ini kayaknya masih tetap ikut indukan dulu ya. Ini yang kita pisah. Wow, bonggolnya ini besar, ini yang paling bawah ini dapat bonggol lebih besar. Saya ikutkan bonggol indukannya. Nah. Oke, set. Potongnya besar sekali saudara-saudara. Nah, ini bisa. Dilihat dulu, nih putih bersih ya. Wah, ini bibit unggul ini. Bibit unggul. Ini ada anakan. Nah, ini juga ada anakan nih. Ini nanti tak ikutkan indukannya aja ya, jadi saya potong kecil segini. Nah, ini kenapa kayak gini, ternyata di sini memang sudah ada kayak luka gitu kan, terus nembus di sini, jadi nanti dibersihkan. Semoga tidak ada nyepot-nyepot. Ini kayaknya udah cukup ya, cuma 1, 2, 3, 4. Ini udah ada akarnya lebih dari 4, jadi aman. Misal pun tanpa bonggol indukan nggak apa-apa sih, tapi tetap ini saya ikutkan ke bonggol indukannya. Kita ngirisnya miring. Set. Oke, nah, oh ini ada sedikit titik merah ya. Ini ada merah dikit, harus dihilangin ini. Saya hilangin dulu. Nah, ini dapat 2 anakan ya. Panennya 2, yang 1 anakan masih nempel di bonggol indukan. Ini yang potensi-potensi spot sudah saya bersihkan. Nih, bahkan ini saya lubangin ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah cuman 1 garis gitu bisa lubangin aja pakai pisau yang sangat kecil. Nah, setelah saya bersihkan, saya cuci di larutan sabun pencuci piring. Sudah bersih, saya bilas lagi. Nah, ini langsung direndam dulu
di larutan antrakol dan B1 tadi. Oke, panen selanjutnya kita cek esmeralda ya. Ini esmeraldanya seperti ini, tapi yang paling jelas ini harus segera di repotting tuh, lihat akarnya. Ya kan tuh, udah keluar seperti itu. Nah, ini kalau sudah memungkinkan untuk dipindah anakannya, dipisah, kita pisah. Kita bongkar dulu ya. Waduh, terikat kuat ini. Mencengkram kuat media, lihat. Ya kan, lihat akarnya. Ini kalau lihat kayak gini seneng banget. Gimana perasaanmu kalau akarnya kayak gini? Waduh, happy banget. Happy-nya minta amplop yang banyak, ya kan? Tuh lihat, putih, bersih, mencengkram, bentuknya seperti media potnya ya kan? Dia membentuk dan mencengkram kuat media tanam. Jadi media tanam berapa belum bisa dilepas, dan lihat atasnya. Waduh, esmeralda memang menawan sekali, saudara-saudara seperaglonema. Nah, ini kan anakannya masih kecil nih, daunnya 1. Lalu ini juga daunnya 2 ya, masih kecil-kecil gitu. Ini akhirnya tidak saya pisah anakannya, tetapi biar 2 anakan ini hidup dengan bonggol indukan. Jadi saya culik induknya ya. Kita langsung potong ya. Potongnya Oke, berarti di atas. Iya. Agak miring ini. Oke. Sampai enggak? Oke. Semoga nggak ngelukain ini. Terlalu kenceng saya. Karya bagus banget, putih ya kan. Semoga nggak melukai. Keren banget. Kunci mendapatkan akar yang putih sehat seperti ini, 60% ditentukan media tanamnya. Dan media tanam yang bisa membuat seperti ini ya dengan media tanam fermentasi. Makanya saya pernah membuat tuh media tanam fermentasi. Ada yang menggunakan E4, itu butuh waktu 1-2 bulan. Atau kalau pengen cepet dengan fermentasi formula turbo RJ37 yang saya jual di Kirena Nursery. Promosi lagi ya, nggak apa-apa ya, nanti biar cepat laku. Caranya juga udah ada di videonya, udah saya suggest ya. Oke, ini saya pisahkan dulu, sulit banget teman-teman. Ya. asli dia kayak nggak mau ini, nggak mau dipisah ini. Nanti kalau ada yang 1-2 potol sidik ya, meridil sidik ya. Oke. Ya, asli sulit banget ya. Nah, bisa. Oh, ini terpaut. Mereka itu sangat erat persaudaraan perakarannya ini. Nah, jadi ini indukannya, ini anakannya ikut bonggol dari indukannya, dan itu putih bersih. Lihat, kalau putih bersih seperti ini sudah, setelah selesai dicuci nggak perlu dicuci sabun cuci piring ya, karena nggak ada yang perlu dikorek-korek, tinggal nanti ini direndam dulu di larutan antrakol dan B1. Setelah itu dikeringkan, kasih obat merah, baru ditanam. Nah, ini kan dikiranya kemarin 3 anakan ya, pas review aglonema tidak diapa-apain, ternyata 2 anakan setelah dicek ya. Selanjutnya adalah Pink Sunset. Ini udah desek-desek ya. Loh, anakannya tuh udah desek-desek indukannya, makanya harus dipisah. Dia udah pengen mandiri ya kan. Jadi biar tampilannya ciamik lagi. Kita lihat ya.
Lihatlah akarnya, luar biasa tuh. Akar semua. Teman-teman, ini agak berbeda ya. Anakan pink sunset ini sudah cukup mandiri. Lihat warna batangnya juga hampir sama dengan indukannya. Udah cukup tua. Dia siap untuk dipotong tanpa harus mengikut sertakan bonggol indukannya. Lagian juga ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daun. Dan minimal harus ada 4 akar ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling nggak ada 8 akar yang sudah besar dan bisa menopang sendiri. Jadi kali ini saya langsung potong ke pangkal sini tanpa mengikut sertakan bonggol indukannya. Ini sudah disterilisasi dengan alkohol 70%, alkohol medis. Oke. Kita lihat dulu, kita cek dulu. Ini luar biasa. Harus ditaruh dulu. Yes. Lihat batangnya. Putih. Sip. Kemudian kita hitung daunnya 1, 2, 3, 4. Kita hitung akarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita 12, 10. Jadi buahnya banget udah cukup menopang dan ini sudah cukup kuat. Jadi ini tinggal dibersihkan, dicuci. Panenan selanjutnya dan terakhir, mani lompek. Nah ini kenapa panenan terakhir hari ini, video kali ini? Karena media tanam saya habis. Saya mau bikin lagi pakai formula turbo fermentasinya biar cepat RJ37. Nanti belinya di Green Nursery ya, promosi lagi. Kita bongkar dulu. Lihatlah akarnya. Seneng pokoknya kalau lihat Riman Vlog ya kan. Kalau panen-panen seperti ini akarnya pasti ini masih media tanam yang musim kemarau ya. Dan memang saatnya untuk ganti media. Kita akan cek berapa anakannya karena saya nggak bisa ngitung. Main lompek tuh unik, kayaknya buahnya ternyata cuma sedikit, kayaknya sedikit ternyata banyak. Sudah mulai kelihatan ini. Oke, kita hitung nonton karya ya, bagus banget ya. Jadi ini itu 1, 2, 3, 4 baru calon. Dan ternyata banyak juga yang nih bakal jadi anakan. Jadi saya culik induknya dulu. Oke, saya ambil indukannya dulu. Ini saya ikutkan indukannya dulu ya ini ya, karena nempel sekali di sini. Ya, ada satu anakan yang ikut indukannya. Saya
Oke. Dia jadi 2. Jadi yang ini sisanya aja nih, meskipun daunnya banyak, akarnya juga udah panjang-panjang. Ini ya 11-12 lah, nggak perlu dihitung, ini sudah cukup dan layak untuk ditanam. Kita lihat, bersih ya, tidak, tinggal dicuci, diberi penutup luka, betadin, terus ditanam, selesai. Setelah dilakukan rapat paripurna, ini saya potong aja. Ini juga batangnya sudah coklat cukup tua lah, dia bisa untuk berdiri sendiri, akarnya juga cukup banyak. Jadi ini dipotong langsung, dia akan tumbuh sendiri dengan batang sendiri dan akar sendiri. Oke, nih kita masukkan dulu ke Anthracolder V1. Selanjutnya ini dioperasi lagi. Berikutnya ini dioperasi, ini ada 2. Akarnya banyak banget. Jadi tak potong di sini, sebelah sini. Ini. Ini 11-12 sama hukes ya nih, akarnya ya ribet banget. Oke. Ya. Gondrong akarnya. Ini berdua dulu lebih baik. Jadi yang ini baru mau tumbuh dibantu ya sama yang anakan satunya dengan bonggol indukannya. Ini juga kalau ini sendiri nih, bonggol indukannya juga besar, jadi dijamin akan jadi indukan yang lebih baik. Sudah, tinggal dibersihkan, terus direndam di larutan Anthracolder V1, kemudian ditanam. Jadi ini teman-teman hasilnya dari 6 indukan Esmeralda, Lucia Lucas, Money Lompeck, Pink Sunset, Harley Quinn, dan Hot Lady. Dari 6 total menjadi 21. Ya, asik kan? Jadi petani aglonema. Terima kasih banyak selalu setia di sini. Semoga video ini menginspirasi untuk Anda. Dan kira-kira siapkah Anda jadi petani aglonema selanjutnya?